Halo semuanya, Assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Saya akan membahas komentar ataupun juga mungkin pengalaman dari salah seorang viewers kita yang berkomentar di video saya yang membahas tentang adanya dugaan penipuan nih yang dilakukan oleh sekelompok oknum, sekelompok orang yang mencatut, yang mengatasnamakan salah satu aplikasi pinjaman online, yaitu Akulaku. Mereka mengatasnamakan dari Akulaku. Dan masyarakat yang memang awam, ini tidak sedikit yang menjadi korbannya. Tidak sedikit yang mengikuti apa yang diperintahkan, apa yang diminta oleh si oknum orang yang mengaku dari Akulaku ini. Sehingga ya mereka tidak sedikit yang mengalami kerugian. Misalkan mentransfer sejumlah uang, ataupun misalkan mengikuti apa yang diinginkan, yang diperintahkan oleh si orang yang mengaku dari Akulaku ini. Nah, komentarnya seperti ini ya, dari teman kita. Saya baru saja ditelepon, katanya dari CS, dari customer service Akulaku katanya. Disuruh konfirmasi ulang. Nah, disuruh konfirmasi ulang. Jadi ada perintah, ada permintaan yang diperintahkan nih oleh si orang yang mengaku dari customer service Akulaku ini. Kita lanjut. Kalau tidak konfirmasi ulang, harus bayar angsuran 2 juta per bulan selama 5 bulan. Nah, ini kan kalau masyarakat yang memang benar-benar awam, belum mendapatkan edukasi terkait dengan dugaan-dugaan ataupun juga modus-modus tindak penipuan, ini rentan sekali menjadi korban mereka. Nah, kalau misalkan ada seperti ini, misalkan ditelepon nih oleh seseorang yang mengaku dari customer service Akulaku ya. Karena ini mengatasnamakan Akulaku, kita bahas Akulaku. Tapi tidak menutup kemungkinan banyak juga nih oknum-oknum orang yang melakukan tipu-tipu mengatasnamakan atau mencatut nama aplikasi yang lain. Ya, apakah pinjol dan lain sebagainya, itu sangat memungkinkan terjadi. Kembali ke kasus teman kita tadi, yang mana teman kita ini disuruh konfirmasi ulang. Kalau nggak ikutin, kalau nggak konfirmasi ulang, dia harus bayar cicilan 2 juta per bulan selama 5 bulan. Kan itu nggak logis. Kita nggak minjem apa-apa, kita tidak mengajukan pinjaman, tiba-tiba disuruh konfirmasi. Kalau nggak ikutin, kalau kita nggak konfirmasi, katanya kita harus bayar angsuran atau cicilan 2 juta 5 bulan. Kan lumayan tuh, 2 juta dikali 5. Sudah 10 juta. Kalau kita turutin, rugi besar kita. Nah, pelajarannya teman-teman, baik kita sebagai pengguna aplikasi pinjaman online tersebut, ataupun kita, apalagi kita tidak sebagai pengguna terhadap aplikasi pinjaman online tersebut, maka sekali-kali jangan pernah mau untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh si oknum orang yang mengaku dari aplikasi pinjaman online tersebut. Apapun perintahnya, apapun permintaannya. Apalagi kalau misalkan sampai diperintahkan untuk mengklik link yang dia kirim misalkan lewat WA. Karena itu sangat berbahaya sekali kalau misalkan kita mengikuti, mengklik link yang dia kirim ke nomor WA kita. Bisa saja itu adalah modus mereka untuk mencuri data kita, atau mungkin untuk meretas misalkan data-data pribadi yang penting. Itu berbahaya sekali. Ya, jadi intinya kalau ada yang menelpon, tidak hanya dari aplikasi pinjaman online sih, dari aplikasi apapun. Pertama, misalkan kita diminta untuk mengklik link yang dia kirim ke nomor WhatsApp kita, jangan kita lakukan. Ataupun dia meminta data, meminta informasi terkait dengan data kita, itu juga jangan sampai kita berikan. Nah, jadi kalau misalkan ada yang nelpon nih dari nomor yang memang tidak diketahui, dari nomor yang memang tidak ada nama kontaknya, ya kalau misalkan itu Anda ragu, silahkan abaikan saja. Atau misalkan mau kita angkat dulu nih, kita pengen tahu dari mana nih. Kalau misalkan dia udah ngakunya dari aplikasi A, aplikasi B, atau asuransi A, asuransi B, lebih baik tutup saja, abaikan, hiraukan. Karena khawatir juga orang tersebut melakukan upaya hipnotis. Kan bisa saja tuh, dan saya juga pernah menemukan ketika ada seseorang yang menerima telepon dari orang yang misalkan mengaku dari suatu aplikasi, dari suatu perusahaan, kemudian dia bilang bahwa kita dapat undian, dapat hadiah gitu kan, kemudian kita disuruh A, disuruh B, kita mengikuti. Bahkan sampai orang tersebut mau menuju ke ATM,
ya, sambil dia megang telepon terus menerima telepon dari orang tersebut, yang mana orang tersebut meminta kita untuk mentransfer sejumlah uang. Itu juga ada upaya hipnotis lewat telepon juga, ternyata ada. Jadi waspada dan hati-hati ketika menerima telepon dari orang yang tidak dikenal. Kalau menurut teman-teman video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, saya mohon keikhlasan dari teman-teman semua pemirsa YouTube untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy. Bukan siapa-siapa, hanya Lawyer Deso. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.